Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Da Silva Raditya. Udah lama saya nggak bikin cake mendol kayak gini. Nah, ini versi yang dikap-kapin. Jadi beberapa teman-teman dulu sempet request kalau misalnya dijual di cup-cup kecil bisa nggak ya? Nah, pas banget di sini saya lagi bikin untuk Japanese cheesecake ini menggunakan 4 butir telur. Nah, untuk bikin Japanese cheesecake ini ternyata caranya gampang banget. Penasaran kan gimana cara bikinnya dan apa saja bahan-bahannya? Jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, di sini udah saya siapin beberapa mangkok. Ini untuk memisahkan kuning dan putih telurnya. Yang kecil ini untuk kuning telur dan yang bagian besar untuk putih telurnya. Nah, sebelum masuk ke kuning dan putih, nanti ini jadi tempat telurnya. Kita menggunakan 4 butir telur. Nah, ini kita akan pisahkan putih dan kuningnya. Kenapa sih di sini saya menggunakan beberapa mangkok? Ini perlu juga dijelasin. Jadi sebelum kita pisahkan kuning dan putihnya, kita pisahin dulu di mangkok kecil ini. Ini mencegah kalau misalnya ada telur yang basi. Nanti pas udah terkumpul ternyata telurnya basi. Nah, itu kan bahaya banget ya. Atau misalkan pas kuning dan putihnya dipecahin, si kuning telurnya ini ternyata jelek dan pecah gitu, jadi nyampur sama si putih telurnya. Itu jadinya nanti nggak bisa ngembang untuk putih telurnya. Jadi untuk putih telurnya ini, hindari minyak, hindari air, dan juga hindari kuning telur. Ini penting banget ketika kita memisahkan putih dan kuning telurnya. Jangan disepelein karena ini memang penting banget. Oke, kalau udah dipisahin, ini kita sisihin dulu aja. Selanjutnya kita panasin oven. Ini tahapan yang penting banget ya. Kita panasin ovennya di suhu 150 derajat Celcius selama 15 menit menggunakan api atas dan bawah, atau sampai suhu di dalam ovennya ini udah stabil. Sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Di sini tuh kita akan bikin 2 adonan. Untuk adonan yang pertama adalah adonan kuning telur. Kita siapin saucepan, kita masukin 50 ml susu UHT full cream. Kemudian kita akan masukkan 100 gram keju oles atau cream cheese. Biar lebih hemat, di sini saya menggunakan keju oles. Ini rasa cheese-nya pun enak banget kok. Nyalain api sedang ke kecil seperti ini, kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya meleleh. Gak perlu sampai meletup-letup ya, pokoknya udah mulai panas berasap gitu kita matiin aja. Kita aduk sampai semuanya meleleh pokoknya. Kalau sampai meletup-meletup, nanti si kadar airnya itu berkurang jauh. Nanti bakalan membuat si adonannya ini terlalu kental. Setelah udah meleleh semuanya nih cheese-nya, langsung aja kita masukin butter. Untuk butternya di sini saya menggunakan yang salted ya. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan yang unsalted butter juga nggak apa-apa. Nanti hasilnya kayak gini, lembut, creamy kayak gini. Dan kalau udah seperti ini, langsung kita masukkan 40 gram tepung terigu protein sedang. Jangan lupa untuk bahan kering ini harus diayak supaya tidak ada bahan yang bergerindil ya. Kemudian tambahkan 15 gram tepung maizena. Lalu ini akan kita aduk aja. Kalau udah dimasukin tepung, pasti nanti suhunya itu udah mulai hangat, nggak panas lagi. Nah, nanti hasilnya agak kental kayak gini ya. Kemudian di sini saya akan gunakan setengah sendok teh vanila. Hasilnya akan kental seperti ini. Kemudian di sini akan kita masukkan 4 butir kuning telur. Kita masukin secara bertahap. Dan kalau udah masuk nih si kuning telurnya, kita aduknya asal tercampur rata aja. Jadi kita nggak perlu sampai ngaduknya itu dengan sekuat tenaga. Kalau kita ngaduknya kecepatan, nanti bakalan bikin si adonan kuning telurnya itu banyak gelembungnya. Jadi kita aduk aja si kuning telurnya ini secara perlahan. Yang penting ini semua tercampur rata aja udah cukup. Di sini emang sengaja nggak saya skip terlalu banyak supaya teman-teman bener-bener tahu kalau ini ngaduknya bener-bener pelan kayak gini. Nih kan, untuk mengaduknya ini pelan-pelan aja kayak gini.
Kalau udah tercampur rata seperti ini, kita diamin aja dulu, kita sisihin untuk adonan kuning telurnya. Lanjut kita ke adonan yang kedua adalah adonan putih telur. Di sini udah kita pisahin kan tadi untuk 4 butir putih telurnya. Untuk pengaduknya kita akan menggunakan whisk seperti ini ya. Dan untuk ngemixernya, kecepatannya kita menggunakan kecepatan yang paling sedang aja. Sesuaikan aja dengan mixer teman-teman. Untuk mixer yang saya pakai ini, saya menggunakan hand mixer dari Mito. Saya menggunakan kecepatan 2 aja udah cukup cepet banget untuk mengembangnya. Kita mixer sampai dia mulai berbusa seperti ini. Langsung kita masukkan 1 sendok makan perasan air lemon. Kemudian kita akan tambahkan 80 gram gula pasir. Untuk gula pasirnya jangan dimasukin langsung semuanya, tapi kita bagi menjadi beberapa tahap. Umumnya ini dibagi menjadi 3 tahap aja udah cukup. Jadi kita masukin dulu sepertiganya, kemudian kita mixer sampai kira-kira tercampur rata sebentar aja. Lalu kita masukin nih tahap yang kedua, kita mixer lagi sampai kira-kira udah rata. Sebentar aja, kemudian kita langsung masukin sepertiga yang ketiga. Nah, kenapa kita masukin gula pasirnya secara bertahap, nggak langsung semuanya? Supaya si adonan putih telurnya ini nggak ambles, nggak keberatan sama si gula pasir. Dan juga biar lebih mudah untuk tercampur ratanya. Ini akan kita mixer hingga dia stiff peak. Ini ciri-cirinya adalah bagian atasnya udah putih mengkilat dan juga nanti berjambul terbalik. Kira-kira ini membutuhkan waktu sekitar 4 menit nih. Lalu ini akan saya lihat dulu udah apa belum. Kalau masih loyo kayak gini ya, masih agak cair seperti ini masih belum. Kita mixer lagi tetap menggunakan kecepatan sedang sampai dia seperti ini. Jadi agak berjambul terbalik gitu, nggak yang loyo banget. Nah, seperti ini jambul terbaliknya. Kalau udah seperti ini berarti udah stiff peak. Ini udah bisa kita campurkan ke dalam adonan kuning telur. Untuk memasukkan adonan putih telurnya, ini pun nggak boleh langsung semuanya, tapi kita bagi menjadi 3 tahap dulu. Sepertiganya kita masukin, kemudian kita aduk aja secara perlahan dan hati-hati. Jangan sampai terlalu cepat ya, supaya nanti nggak banyak gelembung di dalam sini dan juga adonannya nanti nggak jadi cair. Kalau teman-teman aduknya yang heboh banget gitu, bakalan cair nih untuk hasil akhirnya. Kemudian kita masukin aja sepertiga yang kedua, kita lakukan hal yang sama. Nah, kita aduk secara perlahan aja, dari atas sampai ke bawah, dari tengah sampai ke samping-samping memutar seperti ini. Sampai semuanya mulai tercampur rata. Gak harus sampai tercampur rata banget. Kelihatan udah tercampur rata aja baru bisa kita masukin tahap berikutnya. Nah, karena memang wadahnya ini terlalu kecil ya, jadi ini akan kita pindahkan ke wadah yang paling besar. Beberapa teman-teman pasti penasaran apa fungsi air perasan lemon tadi. Air perasan lemon tadi untuk penstabil putih telur. Jadi dia membuat nggak gampang ambles si putih telurnya ini. Nah, kalau misalkan mau ngetiban ke bagian putih telurnya, ini jangan langsung dimasukin. Sisihin dulu nih sisa putih telurnya ke bagian samping. Kemudian bisa kita masukkan adonannya tadi. Masukinnya juga ke bagian yang kosong ya, seperti ini. Kalau udah tinggal kita aduk lagi kayak tadi. Aduknya juga secara perlahan aja, terus memutar seperti ini supaya nanti mudah tercampur ratanya. Nah, kurang lebih kalau udah diaduk seperti ini, udah tercampur rata, kelihatannya udah tercampur rata ya. Tapi ini harus kita pastikan rata menggunakan spatula. Biasanya bagian bawah-bawahnya itu belum tercampur rata atau belum kejangkau sama whisker. Tinggal kita pastiin aja kalau ini bener-bener rata, aduk balik menggunakan spatula seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini berarti udah rata. Ini udah siap nih untuk kita masukkan ke dalam cetakan.
Untuk cetakannya bebas. Misalkan ini mau dicetak semuanya ke satu wadah juga boleh, tapi di sini kita akan menggunakan cup aluminium foil seperti ini. Untuk satu resep ini jadinya adalah 6 cup aluminium foil yang oval. Untuk mengisinya hampir penuh kayak gini juga nggak apa-apa. Kalau udah diisi semuanya, kita hentak-hentakan supaya semua bagiannya terisi. Dan kalau misalkan ada gelembung di adonannya itu udah mulai pecah dan kebuang gitu. Kemudian di sini kita masukin ke dalam loyang seperti ini. Di sini untuk memanggangnya kita akan gunakan sistem Au Ben Marie. Jadi bagian bawahnya akan kita isi menggunakan air panas. Jadi kita rendam menggunakan air panas. Kalau misalkan teman-teman aluminium foilnya ini langsung kena air juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting teman-teman yakin kalau si aluminium foil ini nggak bolong, supaya airnya nanti nggak masuk ke bagian dalam si cake-nya. Langsung aja di sini kita panggang di suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 60 menit atau hingga matang. Sesuaikan dengan oven teman-teman masing-masing dan juga sesuaikan dengan loyang yang teman-teman gunakan. Kalau ini kan per cupnya kapasitasnya sedikit ya, nggak terlalu besar juga nggak terlalu tinggi. Jadi pastinya lebih cepat matangnya. Seperti ini. Ini udah 30 menit, udah mulai kecoklatan bagian atasnya. Untuk ovennya ini saya menggunakan kapasitas besar, ini 50 liter, saya menggunakan oven prime dari Mito. Ini ada air fryernya juga. Oven prime ini udah termostat ganda, jadi pengaturan suhunya udah terpisah tuh antara api atas dan api bawah. Kipasnya ini super besar, jadi saya gunakan juga kipasnya ini biar nanti matangnya lebih merata. Nah, buat teman-teman yang mau samaan nih ovennya, bisa cek di description box untuk cara belinya. Kalau udah matang, langsung aja kita angkat, kita sisihkan. Ini dia hasilnya, ini enak banget, arum cheese-nya itu udah berasa banget. Langsung aja kita keluarin, panas-panas kayak gini, kita hentak-hentakan supaya dia nggak ambles banget ya. Kalau dia matang dia nggak ambles kok, malah agak mengembang sedikit seperti ini ya. Udah melampaui di atas aluminium foilnya. Kalau udah kayak gini sebenarnya kita makan aja menggunakan sendok ya, biar langsung dimakan di tempatnya. Atau mau dikeluarin seperti ini juga boleh. Ini menul banget kayak gini. Udah lama banget teman-teman pasti bakalan suka banget kalau bikin cake seperti ini. Dengan porsi yang pas 1 cup langsung habis, enak. Aduh, pokoknya enak deh. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita cicipin. Oke, ini dia untuk Japanese cheesecake-nya. Ini enak banget seperti cheesecake yang pernah dulu saya bikin. Tapi ini versi yang 4 butir telur serta di-cup-cupin seperti ini. Di cup-cup seperti ini aja teman-teman bisa mendapatkan 6 cup untuk 4 butir telur. Dan ini udah dingin banget, tetep ya. Kalau udah dingin tetap menul kayak gini. Ini rasanya enak. Mau teman-teman makan kayak gini aja itu juga enak. Langsung aja kita cicipin, teman-teman. Misalkan mau dimakan kayak gini aja juga bisa. Ini empuk banget. Ini kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, Masya Allah. Tuh. Ini tuh dalamnya seratnya kelihatan banget. Seratnya itu empuk banget nih. Tuh. Dia bukan yang plenyot gitu, tapi dia balik lagi ke asalnya. Tuh. Suka banget sama jenis cake yang seperti ini. Dia itu nggak pakai bahan pengawet apapun, tapi tetap enak. Bismillah. Cheese-nya itu enak banget. Pas digigit itu berasa cheese-nya, susunya. Ini udah dingin sih sebenarnya. Kalau benar-benar matang dia bakalan kayak gini. Nah, dia nggak bakalan lengket. Tuh ya. Tuh, gemes nggak sih? Pokoknya teman-teman wajib banget cobain ini. Selamat mencoba.
Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin Japanese cheesecake di cup-cupin kayak gini. Bisa teman-teman jual sesuai nanti harga yang kita kira-kira di description box. Share video ini ke sosial media teman-teman supaya yang lainnya juga bisa bikin Japanese cheesecake yang di cupin seperti ini dan pastinya rasanya enak. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.